Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Falaha dengan NIM 031. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil laporan yang sudah saya lakukan mengenai usaha tani padi di Desa Larangan Sorjen, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu padi merupakan bahan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia karena sekitar 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang hasil produksinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Potensi Kabupaten Bangkalan dalam sektor pertanian sangat besar, bahkan prospek ke depan bisa menjadi lumbung pangan di Pulau Madura. Kemudian prospek usaha tani tanaman padi di Desa Larangan Sorjen, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan ini cukup besar, namun belum diketahui tingkat kelayakannya. Orientasi usaha tani petani di daerah Larangan Sorjen masih bersifat subsisten, hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Petani umumnya sudah mengadakan pertimbangan ekonomi, namun tidak dilakukan secara tertulis, dan masih banyak petani yang belum menghitung berapa tingkat pendapatan usaha tani yang diusahakannya. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian tentang analisis kelayakan usaha tani padi di Desa Larangan Sorjen, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Larangan Sorjen, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada lahan sawah milik petani padi Ibu Nur Hasanah. Penelitian dilakukan dengan rentang waktu 2 bulan, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juni 2022. Selanjutnya, pembahasan. Adapun pembahasan dari laporan ini yaitu ada 4, meliputi perencanaan usaha tani, pembiayaan usaha tani, program asuransi pemerintah, dan bentuk kemitraan. Selanjutnya, perencanaan usaha tani. Nah, perencanaan usaha tani ini terdiri menjadi 2, yaitu aspek non-finansial dan aspek finansial. Yang pertama, aspek non-finansial. Adapun komoditas usaha tani yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu usaha tani padi milik Ibu Nur Hasanah yang berlokasi di Desa Larangan Sorjen, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dengan luas lahan sebesar 30 kalikan 28 meter. Untuk status kepemilikan lahan adalah lahan milik sendiri yang sudah dikelola secara turun-temurun. Untuk masa tanam padinya yaitu selama 2 kali panen. Untuk 1 kali panen itu ada selama 4 bulan. Kemudian untuk perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan ini adalah dengan melakukan penyiangan dalam 2 minggu sekali setiap pagi dan sore hari. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan padi yang sakit, mengurangi hambatan produksi anakan, serta mengurangi persaingan sinar matahari. Selanjutnya, untuk pengairan ini dilakukan untuk mengusahakan agar padi tidak kelebihan atau kekurangan air. Untuk pemupukan hanya dilakukan pada awal penanaman padi dengan menggunakan pupuk kandang serta pupuk urea. Selanjutnya, aspek finansial. Nah, untuk aspek finansial ini yang pertama ada biaya tetap. Untuk biaya tetapnya ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk alat-alat yang digunakan selama bertani. Di sini ada arit, traktor kuik, mesin perontok padi, mesin irigasi, paralon, gerobak atko, dan karung beras. Untuk total keseluruhan biaya tetap adalah sebesar Rp229.525. Kemudian selanjutnya adalah biaya variabel. Nah, untuk biaya variabel ini ada benih, pupuk kandang, dan pupuk urea. Adapun untuk pupuk SP36, pupuk NPK, petragonik, dan pestisida itu tidak dicantumkan dalam perencanaan. Hal ini disebabkan dalam setiap penerapannya petani tidak pernah menggunakan pupuk jenis lain dan pestisida jenis lain yang di luar pupuk kandang dan pupuk urea. Kemudian untuk total biaya variabel adalah sebesar Rp710.000. Kemudian untuk
biaya tenaga kerja. Adapun untuk biaya tenaga kerja ini terdiri dari tenaga kerja pengolahan, tenaga kerja pengolahan lahan, tenaga kerja penanaman, tenaga kerja pemanenan, serta tenaga kerja penggilingan. Nah, untuk tenaga kerja lain, biaya tenaga kerja lain seperti biaya tenaga kerja penyiangan, pemupukan, penyemprotan, dan pengeringan itu tidak dimasukkan dalam perencanaan karena biasanya petani melakukan pekerjaan itu sendiri. Kemudian untuk total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan itu adalah sebesar 1.990.000. Selanjutnya di sini ada produksinya, produksi yang dihasilkan dalam setiap satu kali panen, dan dalam luas lahan sekitar 30 kali 28 meter itu adalah sebesar 700 kg. Nah, untuk harganya ini saya masukkan 9.000 karena dari petaninya itu bilangnya antara 9.000 hingga 9.500. Nah, ini sudah termasuk produknya, jadi sudah menjadi produk. Seperti yang sudah saya dilihat, seperti yang bisa dilihat di biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada tenaga kerja penggilingan sebesar 300.000. Ini sudah termasuk untuk biaya penggilingan padi sebanyak 700 kg tadi. Kemudian untuk penerimaan ini diperoleh dari 700 kg dikalikan dengan 9.000, yaitu sebesar 6.300.000. Kemudian untuk biaya akhirnya itu adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel, sehingga menghasilkan Rp2.929.525. Kemudian keuntungan diperoleh dari penerimaan dikurangi biaya akhir, yang menghasilkan Rp3.370.475. Baik, yang selanjutnya ada RC rasio, BEP penerimaan, BEP harga, dan payback period. Nah, yang pertama adalah RC rasio. RC rasio ini merupakan sebuah nilai yang diperoleh dari pembagian antara penerimaan total dengan biaya usaha tani. Nilai RC rasio pada usaha tani padi yang diteliti adalah sebesar 2, yang artinya bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan Rp2 penerimaan. Dalam hal ini, usaha tani padi dikatakan menguntungkan atau layak, dikarenakan nilai RC-nya itu lebih dari 1. Kemudian selanjutnya adalah BEP penerimaan. Nah, untuk BEP penerimaan ini diperoleh dari hasil pembagian FC dibagi dengan 1 min VC per TR. Nah, menghasilkan Rp258.765. Kemudian untuk BEP harga. Nah, untuk BEP harga ini diperoleh dari pembagian antara TC dibagi dengan Y, atau TC total cost dibagi dengan banyaknya hasil panen padi, yaitu 700 kg. Kemudian dibagi hasilnya yaitu 4.185 kg. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa usaha tani akan mengalami break even atau tidak untung dan tidak rugi ketika petani menjual hasil panennya dengan harga 4.185 kg. Mohon maaf, dengan harga 4.185 per kilogram. Selanjutnya adalah payback period. Nah, untuk payback period pada usaha tani padi milik Ibu Nur Hasanah ini adalah selama 4 tahun, diperoleh dari pembagian antara investasi awal dibagi dengan pendapatan setiap tahun. Nah, dalam hal ini investasi awal diketahui sebesar Rp27.025.000 dan pendapatan setiap tahunnya sebesar Rp6.740.950.000, sehingga payback periodnya adalah 4 tahun.
Selanjutnya adalah ada pembiayaan usaha tani. Nah, yang pertama ada sumber pembiayaan. Nah, untuk usaha tani padi yang diteliti ini menggunakan biaya milik pribadi, mulai dari pengolahan lahan hingga penyaluran pada konsumen. Pemilik dapat memenuhi seluruh pembiayaan kegiatan usaha tani padi secara pribadi menggunakan uang milik petani yang sudah disimpan dari hasil keuntungan penjualan padi pada masa sebelumnya. Kemudian untuk kendala yang petani hadapi perihal pembiayaan, yaitu ada yang pertama, sulitnya memenuhi kebutuhan biaya usaha tani padi yang di luar perencanaan petani, seperti misalnya kebutuhan untuk membeli pestisida dan pupuk. Kemudian yang kedua, sulitnya pendistribusian bantuan dana usaha tani. Nah, permasalahan yang kedua ini akan menyebabkan petani tidak pernah mencoba untuk meminjam modal dari program bantuan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, ada strategi yang saya tawarkan dalam menghadapi permasalahan pembiayaan, antara lain yang pertama, petani dianjurkan untuk meminjam modal ke lembaga keuangan. Kemudian yang kedua itu diperlukan juga kerjasama pemerintah dengan lembaga keuangan agar dapat mempermudah proses akses modal oleh petani. Apabila lembaga keuangan ini tidak bisa mengimplementasikan, maka dapat juga dibuat anggaran desa untuk membuat KUD atau koperasi unit desa, di mana dana desa ini dapat digunakan untuk kesejahteraan petani. Pemerintah ini juga perlu untuk membuat kebijakan yang dapat mendorong perkembangan pembiayaan pertanian dengan peningkatan informasi keuangan. Selanjutnya adalah program asuransi pemerintah. Adapun maksud atau tujuan dari adanya program asuransi pemerintah terkait usaha tani itu antara lain yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat dari risiko bencana alam atau serangan OPT. Kemudian selain itu, program asuransi usaha tani ini juga bertujuan untuk mengalihkan kerugian akibat risiko-risiko tadi kepada pihak lain melalui pertanggungjawaban asuransi. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari program asuransi usaha tani pemerintah. Yang pertama, untuk kelebihan itu ada memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan. Kemudian yang ketiga, mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik. Kemudian untuk kekurangannya, ini yang pertama ada penerima premi asuransi hanya pemilik lahan. Nah, ini seharusnya untuk penerima premi asuransi itu juga bisa kepada buruh tani. Soalnya kan mengingat apabila terjadi kegagalan panen, itu yang dirugikan bukan hanya pemilik lahan, tetapi buruh taninya juga dirugikan. Kemudian yang kedua, tingkat kesadaran masyarakat ini belum terpenuhi, artinya masih rendah. Selanjutnya, sulitnya mengakses klaim asuransi. Nah, untuk kekurangan yang ketiga ini memang sudah ada sejak lama, dari dulu hingga sekarang itu akses klaim asuransi itu memang agak sulit. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk kemitraan. Nah, untuk kemitraan sendiri, ini adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Selanjutnya di sini ada dua pembahasan, yaitu bentuk kemitraan yang saya ajukan atau yang saya sarankan, serta perusahaan yang dapat digandeng oleh usaha tani padi milik Ibu Nur Hasanah menurut saya pribadi. Nah, di sini untuk bentuk kemitraan yang saya ajukan itu ada kemitraan horizontal, di mana kemitraan horizontal ini adalah upaya-upaya pihak-pihak yang bermitra dengan membagi beban tertentu untuk menghadapi bersama para pesaing. Adapun alasannya yaitu um, karena kemitraan horizontal ini relatif tidak memiliki ketergantungan yang berlebihan antara pihak yang bermitra dengan petani sendiri. Kemudian selain itu, bentuk kemitraan horizontal ini esensinya adalah mampu berkontribusi bersama, baik berupa modal kerja dan mampu berinteraksi sesuai kesepakatan dan kode etik yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang ada di dalam persekutuan tersebut. Selanjutnya adalah perusahaan yang dapat digandeng menurut saya, yaitu ada PT Mutiara Pulau Garam yang beralamat di Jalan Raya Sanggera Agung, Socah, Bangkalan. Adapun alasan saya untuk merekomendasikan perusahaan ini adalah karena PT Mutiara Pulau Garam siap menampung gabah dan beras dari petani. Selain itu, PT Mutiara Pulau Garam ini juga memfasilitasi petani yang kesulitan menjual hasil panen padinya. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada usaha tani padi milik Ibu Nur Hasanah yang beralamat di Desa Larangan Sorjen, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, maka usaha tani padi dikatakan layak untuk dijalankan berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial. Adapun saran-saran yang perlu dipertimbangkan oleh petani ini antara lain, yaitu yang pertama, melakukan pinjaman modal kepada lembaga keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha tani padinya. Kemudian yang kedua, mengikuti program asuransi usaha tani padi untuk meminimalisir risiko kerugian akibat gagal panen. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan petani-petani lain di sekitar untuk saling membantu dalam berusaha tani. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan perusahaan PT Mutiara Pulau Garam agar dapat membantu meringankan pendistribusian dan pengolahan hasil panen. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.